Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung hadir sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, di mana saat ini telah bertransformasi menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelum bertransformasi, Kanwil Babel dalam menjalankan fungsinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinahkodai oleh seorang kepala kantor wilayah, yaitu Bapak Harun Sulianto, yang dibantu oleh 4 orang kepala divisi. Mereka adalah Kepala Divisi Administrasi Bapak Dwi Harnanto yang telah dipromosikan menjadi Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, kemudian Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Fajar Sulaiman Taman yang dipercaya menjadi Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum. Lalu Kepala Divisi Pemasyarakatan Bapak Kundrat Kasmiri dan Kepala Divisi Keimigrasian Bapak Doni Alfi Syahrin. Sederet capaian, prestasi, dan legasi telah dipersembahkan untuk Kanwil Babel tercinta. Di bawah kepemimpinan Bapak Dwi Harnanto, Kanwil Babel telah berkali-kali meraih penghargaan di bidang keuangan dari KPPN Pangkal Pinang dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bangka Belitung, baik dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran maupun penyusunan laporan keuangan. Pada Mei 2024 lalu, Kanwil Babel juga telah meraih penghargaan atas komitmen pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Reinhard Silitonga. Kemudian, Kanwil Babel juga telah menerima penghargaan dari BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit kerja terbaik dalam pemenuhan hak jam belajar dengan metode pembelajaran mandiri. Dan di penghujung tahun 2024 telah diraih penghargaan sebagai Kanwil terbaik ketiga dalam pengawasan kearsipan internal. Tak mau kalah, bidang pelayanan hukum dan HAM juga telah banyak menorehkan prestasi dan sederet capaian menakjubkan. Di antaranya, telah memfasilitasi harmonisasi sebanyak 205 raperda dan raperkarda dan 4 penyusunan naskah akademik. Lalu juga telah diraih penghargaan JDIH Award 2024 yang terdiri dari 19 anggota JDIH dan menjadi terbaik kedua anggota JDIH nasional. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, telah dilaksanakan 52 kegiatan penyuluhan hukum pada desa, kelurahan, lapas, rutan, dan sekolah-sekolah. Juga telah dilakukan pembinaan terhadap 41 desa kelurahan sadar hukum, serta 165 desa kelurahan binaan sadar hukum. Lalu, Kanwil Babel juga telah menyalurkan 300 bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi, melalui 8 organisasi bantuan hukum. Kanwil Babel juga telah memfasilitasi dan melakukan asistensi atas 1098 pendaftaran kekayaan intelektual yang terdiri atas 575 pendaftaran hak cipta, 492 pendaftaran merek, 19 paten, 104 kekayaan intelektual komunal, 9 desain industri, dan 3 indikasi geografis. Dari seluruh permohonan kekayaan intelektual tersebut, Kanwil Babel telah menghimpun sebanyak Rp504.565.000 PNBP pada tahun 2024. Dari layanan administrasi hukum umum, Kanwil Babel telah menerima PNBP sebesar Rp781.550.000 yang dihimpun dari 110 permohonan aposti
251 pendaftaran perseroan perorangan, dan 53.596 pendaftaran fidusia. Kanwil Bubble juga telah sukses menggelar diskusi strategi kebijakan dengan peserta sebanyak 1.235 orang, juga meraih 3 penghargaan dari Badan Strategi Kebijakan, yaitu sebagai terbaik 1 Monef peningkatan pelayanan publik berbasis SPKP dan SPAK di wilayah tahun 2024. Lalu terbaik 2 pendampingan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum di wilayah tahun 2024 untuk kategori provinsi kecil, dan terbaik 2 analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIP Kumham tahun 2024. Di bidang pemasyarakatan, berdasarkan data terakhir hingga 31 Desember 2024, tercatat penghuni lapas dan rutan di Bangka Belitung sebanyak 2.726 orang. Overcrowded 98% dari kapasitas yang hanya 1.374 orang. Namun demikian, seluruh warga binaan dan anak binaan di lapas, rutan, dan LPKA tersebut dibina dengan baik melalui berbagai pelatihan bersertifikat, seperti pelatihan servis AC, las pabrikasi, bengkel otomotif, tata boga, budidaya ikan, dan rangka baja. Lalu, 140 orang warga binaan juga telah direhabilitasi oleh Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Sejalan dengan asta-cita Presiden dan Wakil Presiden, jajaran lapas dan rutan juga telah melancarkan program ketahanan pangan, khususnya melalui sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Terakhir, di bidang keimigrasian, 18.863 paspor telah diterbitkan sepanjang tahun 2024 melalui layanan rutin di kantor imigrasi, juga 34 layanan jemput bola yang dilakukan tiap kantor imigrasi seperti Easy Paspor, Paspor Simpatik, Pasir Kuarsa, dan Mendanau. Selain itu, juga telah diterbitkan 1.573 izin tinggal, juga deportasi terhadap 7 orang warga negara asing. Kanwil Kemenkumham Bubble juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat melalui pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan 6 imigrasi corner. Dari seluruh layanan keimigrasian yang diberikan, telah dihimpun PNBP sebanyak 14.021.116.602 rupiah selama tahun 2024. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung akan terus melangkah maju, memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat. Dengan dedikasi tanpa henti, kami siap menghadapi tantangan 2025 demi Indonesia yang lebih sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Mengawali 2025 ini, 2 pemimpin baru telah hadir. Mereka adalah Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Bapak Rahmat Ferry Ponto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Bapak Kaswo. Mari kita doakan, semoga kehadiran para pemimpin baru ini dapat meningkatkan kinerja Kanwil Bubble menjadi lebih baik dan mampu melanjutkan apa yang sudah dicapai hingga hari ini. Terima kasih Bapak Dwi dan Bapak Fajar, dan selamat bergabung Bapak Ferry dan Bapak Kaswo.